Meliburkan kegiatan anak pejuang subuh di Masjid Al-Kausar. Mudah-mudahan ini hari terakhir tanggal 11 Oktober. Mudah-mudahan nanti kalau PSBB dinyatakan selesai, artinya sudah boleh berkegiatan secara normal, kita akan aktif lagi mulai hari Senin depan, insya Allah. Tapi kalau belum pun masih kita bersabar. Nah, teman-teman sekalian, tidak panjang lebar, saya akan mempersilakan Kak Ucok untuk segera memulai kegiatan kelas gambar ini. Mari kita sama-sama simak dengan baik dan saya persilakan Kak Ucok untuk memulainya. Silakan Kak Ucok. Ya, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pejuang subuh semua. Biasanya kita ketemunya hari Minggu ya, hari Minggu pada subuh. Sekarang kita ketemunya hari Sabtu, tapi di rumah masing-masing. Jadi alhamdulillah anak pejuang subuh sekarang udah ada kegiatan baru dalam bentuk workshop online ya. Tujuan workshop online ini kita buat juga untuk memperkenalkan lebih luas lagi program gerakan anak pejuang subuh yang insya Allah sekarang kita udah kita seriusin nih sebenarnya gerakan anak pejuang subuh ini untuk memperbanyak titik lagi gitu se-Indonesia. Jadi insya Allah nanti teman-teman semua akan punya teman-teman anak pejuang subuh lain di tempat lain, di kota lain yang memiliki kegiatan yang sama. Jadi insya Allah ada silaturahimnya karena sudah terbiasa dengan media digital. Jadi nanti semua anak pejuang subuh ini akan kita coba pertemukan lewat media online kayak Zoom yang sekarang. Yang kedua, gerakan pejuang subuh sendiri alhamdulillah sekarang sudah mulai meluncing ya websitenya. Jadi teman-teman semuanya sudah bisa melihat, mengakses website anak pejuang subuh dengan segala macam informasi yang ada. Nah, insya Allah ini akan diupdate sama teman-teman semua seperti apa perkembangan anak pejuang subuh. Terus sosial medianya juga ya sekarang sudah mulai aktif, sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang dimasuk, kegiatan-kegiatan yang dari beda-beda kota. Jadi nggak cuma di Jakarta doang gitu, ada di Samarinda, di Depok dan lain-lain. Seperti itu. Nah jadi ternyata nih teman-teman pejuang subuh, anak-anak pejuang subuh punya teman-teman baru yang lain tapi belum ketemu gitu. Tapi sama-sama statusnya sebagai anak pejuang subuh. Seperti itu. Ya itu sedikit ya Kak Ucok sampaikan the new reborn anak pejuang subuh sekarang. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kita baru masuk sesi yang utamanya nih. Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum sempat ketemu sama Kak Ucok. Ya, perkenalkan nama Kak Ucok. Lebih dikenal sebenarnya panggilannya Bang Ucok ya, Kak Ucok atau Bang Ucok. Dengan nama lengkapnya sebenarnya Muhammad Sarudi Putra Siregar, atau kalau teman-teman nyari di sosial medianya, ya teman-teman bisa ketemu @sarudiputra. Insya Allah di Instagram Kak Ucok itu akan terus update tips dan trik seputar desain dan ilustrasi. Karena memang Kak Ucok sendiri sebagai seorang desainer grafis dan ilustrator itu ingin sharing apa yang Kak Ucok kerjakan, proyek apa yang Kak Ucok lakukan, dan seperti apa tips dan triknya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di Instagram @sarudiputra untuk dapetin info-info terbarunya. Ya sedikit ini ya cerita ya perjalanan hidup lah ibaratnya. Jadi di tahun 2010 waktu masih mahasiswa, ini Kak Ucok itu bersama teman gitu kita bikin satu komunitas yang sekarang udah jadi studio gitu, yang concernnya sama kreativitas kertas gitu, kertas dan kreativitas, namanya Inigami. Di 2017 sama teman-teman kita bangun lagi satu wadah namanya
bengkel buku ilustrasi. Alhamdulillah sudah ada 3 alumni, totalnya sekitar 40-an anak yang sudah menerbitkan buku ilustrasi. Nah, ini juga sebenarnya challenge ke anak-anak Pujang Subuh kemarin. Mungkin karena ada berbagai macam kendala, jadinya kita belum bisa update ya di anak Pujang Subuhnya. 2018, nah kebetulan timnya ada ikut nih sama Kak Ucok di dalam forum kita sekarang, Pak Rinto namanya. Nah, 2018 kita sama-sama kolaborasi, Kak Ucok, Pak Rinto, dan teman-teman yang lain, kita bikin satu sekolah. Nah, kalau tadi kan ceritanya dari mulai studio, komunitas ya, wadah, sekarang bikin sekolah nih, gitu. Bikin, suaranya terdengar? Oke, sip. Ya, mungkin untuk Bu Maisaroh bisa dicoba audionya deh. Ya, jadi di 2018 kita bikin homeschooling gitu, sekolah yang concern kepada digital kreatif. Alhamdulillah nih, ada anak di sana sekarang sudah punya project masing-masing. Ada yang project clothing online dengan desainnya sendiri. Ada juga project urban farming rooftop hidroponik ya. Terus ada lagi project web designer dan berbagai macam lagi. Nah, jadi sebenarnya apa istilahnya bisa dibilang bentuk oh ya saya punya ilmu gitu. Gimana nih ilmu ini bisa kita sharing lagi ke teman-teman yang lain seperti itu, dan bagaimana kita melihat bahwa ternyata ilmu itu justru bisa apa ya justru ilmu itu membawa kita nanti ke depan menjadi karir yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, karena sekarang dunia sudah berbeda, generasi-generasi sekarang, apalagi nih generasi anak Pujang Subuh nih, eranya udah beda gitu. Dan kalian nih dari kecil-kecil aja itu istilahnya sudah bisa mulai meniti karir dari kecil-kecil loh, beda sama zaman-zaman kita dulu gitu. Jadi karena efek digital itu benar-benar semuanya tuh tak terbatas gitu. Nah, salah satunya adalah yang kita lakukan ini gitu. Dulu kita belum bisa menerjemah ya, gimana belajar se-Indonesia bisa belajar dalam satu kelas gitu. Sekarang udah bisa. Selama muat nih dan internetnya jalan gitu kan. Jadi se-Indonesia bisa belajar bareng-bareng gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Kegiatan ini juga ya, kegiatan ini juga disponsori atau disupport sama Gerakan Anak Pejuang Subuh. Tadi ada Sekolah School of Digital Kreatif sama bimbingan belajar Enjoy yang sekarang lagi dikembangkan sama istrinya Kak Ucok seperti itu. Oke, lanjut sedikit. Nah, ini dia. Sebelum kita mulai ini dia gambaran kalau teman-teman mau lihat. Emang bisa nggak sih? Emang bisa ya gitu ngedesain pakai PowerPoint. Sedangkan PowerPoint itu yang kita ketahui nih, itu biasanya untuk kerja-kerja di kantor, untuk anak-anak kuliah, anak-anak sekolah gitu, bikin-bikin presentasi gitu. Bukan software design gitu. Nah, Kak Ucok ngejalanin ini itu dari 2014, kalau nggak salah 14 atau 13, Kak Ucok lupa. Jadi banyak orang-orang pengen belajar desain, tapi nggak sanggup nih beli license desain. License desain itu per tahun tuh bisa sampai 5 juta, itu per tahun. Nah, dan itu belum komplit semuanya gitu, belum semuanya dapat. Ada lagi yang harganya lebih murah, tapi bajakan gitu kan. Jadinya, aduh pakai yang mana nih gitu. Nah, akhirnya karena rata-rata nih orang beli laptop pasti punya PowerPoint, punya Microsoft Word, punya Microsoft Office ya, Microsoft Office, pasti punya PowerPoint. Nah, gimana caranya PowerPoint itu bisa jadi kita gambarin kayak gitu. Nah, ini contohnya beberapa aku tunjukin ke teman-teman semua. Nah, ini foto manipulasi foto ya sama PowerPoint. Misalkan kayak gini. Nah, hasilnya macam-macam gitu. Jadi beberapa project kecil lah gitu yang Pak Ucok kerjakan itu beberapa memang menggunakan PowerPoint gitu. Nah, salah satunya kayak misalkan ada klien nih bikin poster, bikin packaging, bikin cover buku, bikin brand logo gitu ya.
social media template. Sekarang nih lagi ngehits nih social media template atau karakter design. Nah, jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita bikin pakai PowerPoint gitu. Kuncinya apa? Kuncinya sebenarnya satu, sering latihan, sering eksplorasi. Kalau Kocok ada tiga rumusnya 3E. Eksplorasi, eksperimen, edukasi gitu. Nah sekarang Kocok edukasi nih, karena sebelumnya Kocok udah eksplorasi, udah eksperimen gitu, udah dapat banyak hasilnya, baru edukasi, sharing ke teman-teman gitu, biar nanti teman-teman juga dapat ilmunya, kayak gitu. Nah hari ini, khusus hari ini, teman-teman kalau mungkin supaya kita menghemat waktu ya, jadi teman-teman boleh memperhatikan aja, kalau sambil nyoba-coba juga boleh. Karena nanti setelah selesai workshop, teman-teman akan diberikan rekaman kegiatan kita hari ini. Jadi, Kak Ucok akan kirimkan, siapkan rekamannya sama data mentahnya, supaya nanti teman-teman di rumah bisa nyoba lagi. Oke? Jadi mudah-mudahan nanti itu ngebantu teman-teman. Ada rekamannya, ada data mentahnya, teman-teman tinggal belajar di rumah. Kayak gitu. Oke? Sip. Cukup Kocok rasa 15 menit. Sekarang kita langsung ke tema utamanya. Oh ya, Kocok nunjukin dikit ya. Beberapa nanti yang teman-teman bisa kerjakan itu seperti ini. Ini nama jenis desainnya vectorial design ya, vector design. Nah, nanti itu kita akan coba bikin kayak gini. Ini gampang banget kok. Kita sudah coba. Anak SD ada yang bisa bahkan gitu. Nah ini tadi ya foto manipulasi ya. Nah, atau bikin clothing design gitu. Ini anak-anak cowok biasa suka nih. Ini lebih kurang anak cowok ya, poster-poster film gitu. Oke. Nah, ini kalau yang keindonesiaan banget lah. Nah, ini contoh salah satu, kalau misalkan kita mau bikin karakter gitu. Kalau ini Kocok contohnya, maskot untuk perusahaan G-Trust Bank namanya. Oke, atau kita bikin desain dari wajah orang, nah itu juga bisa. Oke, nah saya rasa kalau anak-anak Rawa Badung pasti tahu deh ini, tahu ini di mana tempatnya, belinya di mana. Jadi Kak Ucok juga ngebantu nih teman-teman yang ada di sekitaran rumah gitu kan ya, yang punya memulai usaha, terus pengen ngelihat, oh ini bagus nih orangnya, semangat nih gitu. Ayo Kocok biar kasih semangat nih, tak bikinin maskotnya, bikinin stiker online-nya, jadi kalau dia lagi WhatsApp-an sama pelanggan-pelanggannya tuh lebih eye catching gitu, lebih lucu gitu, ada karakter si kopi gurihnya seperti itu. Oke. Sip. Oke. Sekarang kita mulai ya. Kita akan mulai hari ini mendesain dengan PowerPoint yang kategori desain itu vektorial namanya, vektorial design. Kocok siapin dulu nih. Oke. Yap, ini dia. AX mode. Bluetooth mode. AX mode. Oke, sip. Bluetooth mode. Mohon di mute yang lainnya, di mute dulu yang lainnya, kecuali hanya Kak Ucok saja. Emang tuh. Sip, oke ya. Nah, hari ini tuh kita akan mendesain vektorial. Jadi kalau teman-teman semuanya sudah buka PowerPoint-nya, gitu kan. Pertama yang harus diperhatikan banget ya dari Kak Ucok itu, ketika kita membuka PowerPoint-nya, kita atur dulu nih kanvasnya. Apa itu kanvas? Kanvas itu nih yang kotak putih ini.
Bentar ya. Nah, nih. Yang kotak putih ini kanvas namanya. Nah, kanvas itu area kerja atau workspace kalau kita istilahnya kalau cek ke teman-teman. Ini area kerja kita nih. Nah, ukurannya bebas ya, nanti teman-teman boleh berapapun. Kalau teman-teman klik di desain ya, kan nanti tadi di home nih. Nah, desain ada namanya slide size. Oke, nah ini custom aja gitu. Custom itu ukuran ya, jadi terserah kita mau pakai ukuran berapa, mau berapa senti kali berapa senti gitu, atau ini udah ada yang siapin nih sesuai dengan jenis kertasnya gitu kan, nah itu terserah. Cocok ambil yang ini aja widescreen ya, sesuai dengan ukuran ukuran desktop ya, ukuran komputernya. Yang pertama, yang kedua, teman-teman bisa klik view. Kalau diperhatikan nih, ada titik-titik ya. Ada titik-titik. Nah, ada garis nih. Nah, itu kalau teman-teman yang belum setting biasanya begini, blank, kosong gitu. Nah, ini harus kita cek semuanya. Ruler, grid line, guide, itu harus dicek semuanya. Tujuannya apa? Biar tahu nih, oh ini posisi tengah gitu. Persis kayak kalau kita menggambar peta. Zaman Kak Ucok kecil dulu kalau mau bikin peta harus bikin skala berapanya nih garis-garisnya. Kak Ucok yakin nih bapak-bapak, ibu-ibu dari anak-anak Pujang Subuh nih, orang-orang teman-teman pasti dulunya belajarnya begini gitu. Jadi kotak-kotak ini tujuannya supaya kita tahu posisinya, oke? Biar lebih ketika melayouting namanya, melayouting itu lebih mudah gitu. Oke, prepare-nya udah selesai. Nah, terus kalau kita mulai mau menggambar, tools apa yang kita gunakan? Ibaratnya nih, ini kertasnya, pensilnya apa, pulpennya apa, penggaris lagi apa, catnya apa, kayak gitu. Nah, itu ada di insert namanya. Okay. Insert. Nah, di insert ini ada namanya shape. Ini nih, jadi ini semua nih. Semuanya ada di sini. Nah, hari ini oke, gue contohin dulu deh. Misalkan ya, kita pakainya oval. Oval itu ya jadinya begini, oval. Oke, kita contoh yang lain lagi, insert. Misalkan square, kita pakainya rectangle. Oke. Nah, caranya gampang. Tinggal rectangle, misalkan nih, klik, drag, klik ditahan terus ditarik panjang gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan lebih banyak menggunakan ini namanya curve. Nah, jadi gini, ada teman-teman yang kalau menggambar, aku nggak bisa nih gambar garisnya tuh kayak lurus gitu, apa ya istilahnya? Kalau gambar tuh gitu, agak belok-belok gitu. Nah, curve itu membantu untuk kita membuat gambar garisnya itu lebih rapi, kayak gitu. Kalau contohnya ya, kita contohin dulu. Curve, ini dia. Cara makainya itu klik by klik, oke? Klik by klik. Misalkan nih, Kak Ucok mau bikin tanda ini nih, checklist. 1, klik 2. Nah, berarti nih, kenapa kita butuh yang namanya grid line tadi ya, grid line. Klik 1, nah klik di sudut sini, klik 2, klik di sudut sini, klik 3, klik di sini 4, klik di sini. 5, balik ke ininya. Nah, kalau udah ketemu ini, misalkan ini kan kosong nih, terisi, drag, klik. Jadi dia objek. Tuh. Jadi dia objek tanda checklist. Gampang kan? Nah, kalau sudah jadi satu shape, namanya shape ya, atau objek, atau pola. Kalau udah jadi satu shape, ini bisa kita edit. Nah, kita klik gambarnya, klik format. Kan ada drawing tools, artinya alat menggambarnya. Nah, dia. Terus ada namanya nih, bagian sini dulu kita perhatiin. Ada shape fill, ada shape outline, ada shape effects. Apa itu fungsinya? Kita coba satu persatu. Shape fill. Oke. Fill ini warnanya kita ganti-ganti. Nah, tuh kalau fill itu warna di dalamnya. Itu nih misalkan tuh shape fill. Oke, atau kalau outline garis luar. Oke.
berarti garis pinggirnya nih, gitu. Anak-anak pejuang subuh rawa bareng pasti udah terbiasa nih, yang garis pinggirnya, Bang Ucok suka bilang tuh garis luarnya. Nah, misalkan kita mau ganti warnanya merah, tuh jadi warna merah dia. Terus perhatiin lagi di bawah, ini ada more outline colors. Ini kalau kita mau nyari warna yang lebih banyak lagi. Oke, ada lagi namanya eyedropper. Eyedropper ini warnanya kita contek dari misalkan kita mau ngambil warna yang di sini deh, ini abu-abu. Sorry, ini putih. Tuh, jadi putih warnanya. Oke, nah itu eyedropper. Kalau wave itu ketebalan ya, ketebalan. Desis itu tuh, jadi ada garis putus-putus dan lain-lain. Oke, nah itu untuk outline. Ada shape effect. Kalau shape effect itu gampangnya, misalkan nih kita mau nambahin bayangan, tuh ada bayangannya. Ada lagi misalkan reflection, nah kayak ada bayangan di bawah. Oke, jadi itu efek. Teman-teman silahkan coba di rumah, mau gimana bentuknya tuh silahkan. Oke, jadi nanti kita akan lebih banyak menggunakan ini. Oke, menggunakan apa namanya yang ada di drawing tools ini. Oke, pengantarnya Kak Ucok rasa cukup. Oh ya, Kak Ucok kurang satu, sorry. Sebelum kita mulai menggambar, klik salah satu objeknya. Ada namanya di sini ya, di drawing tools format, ada namanya selection pane. Apa itu selection pane? Kita klik. Oh, selection pane itu adalah objek-objek yang ada di dalam workspace kita di sini nih. Nah, itu semuanya tertera di sini. Contoh ya, nih shape 6. Itu bisa kita ganti namanya. Misalkan tanda checklist. Satu. Ini namanya. Terus perhatiin, ini ada tanda kayak mata nih. Kalau kita klik, dia sembunyi. Sembunyiin dulu. Jadi kalau kita gambar nih, lagi banyak objek, kita bingung, kita sembunyiin juga nggak apa-apa. Dan ini sembunyiin. Oke, muncul, hilang, muncul, hilang. Oke, sip. Nah, selection pane-nya udah kita siapin ya. Jadi sebelum kita mulai bekerja dengan PowerPoint, usahakan ada grid line ini ya, yang di dalamnya ada selection pane. Oke, kalau ini udah ada pasti dari awal. Nah, sekarang kita akan membuat satu desain vektorial menggunakan wajah harimau ya. Jadi biar levelnya agak susah dikit, tapi basic trik-triknya itu yang sederhana. Oke. Pertama, teman-teman bisa manfaatkan media internet gitu. Cocok suka ngambil gambarnya di internet itu, misalkan dari gambar wajahnya harimau gitu ya. Oke, kita coba ambil yang ini. Klik kanan. Jadi, sorry. Kalau Cocok jarang jadi di Google, jadi nyarinya langsung di Pinterest. Pinterest, searching nanti tiger atau bahasa Inggris boleh, Indonesia boleh. Nanti ketemu ini. Nah, ini gambar yang Cocok pilih ya. Kita klik kanan, open link. Nah, gambar ini yang akan kita pakai nanti. Oke. Cocok ambil dulu gambarnya. Copy ya, kita copy. Kita kembali ke sini. Oke. Nggak ada, Pak. Kita pas ke sini ya. Nah, ini dia. Sip. Ini gambarnya. Gambar yang akan kita buat nanti. Nah, vectorial design kita pakai model balances ya, balance seimbang. Jadi kita bisa bikin satu wajah utuh, tapi hanya menggambarkan sebelahnya aja. Kalau zaman kecil dulu, nah aku juga ceritain zaman kecil. Zaman kecil itu kalau kita mau gambar itu kertas tuh kita lipat, terus kita gambarin sebelahnya, tapi kita tekan. Nah nanti yang sebelahnya itu ada jiplakannya gitu. Nah kayak gitulah kira-kira. Oke, ini ini dulu ya, kita edit dulu. Klik gambarnya, format. Oke, di sini ada crop namanya. Oke, crop.
Oke, kita crop, terus dari crop ini kita potong dulu karena Kocok mau ambil wajahnya doang. Nah, kira-kira cukup segini, terus baru ini Kocok ambil setengahnya aja nih. Sip. Nah, ini aja nih. Modalnya cuma ini doang nih. Pakai wajahnya. Nah, ini kita gedein. Gedein dulu. Beginilah kira-kira. Oke. Kita taruh dia posisinya benar-benar di tengah ya. Nah, kenapa kita butuh yang namanya tadi ya? Ruler, grid, sama guidelines. Perhatiin. Bapaknya mana itu? Teman-teman boleh perhatiin. Nah nih, ada garis yang muncul tiba-tiba. Tuh. Oke. Apa fungsinya? Kalau teman-teman pakai PowerPoint itu ngerasa kayak nempel gitu. Jadi dia itu memberikan apa namanya, ngebantu kita buat supaya posisinya itu nggak jauh-jauh banget tuh, apa namanya, tergeser gitu. Oke, sekarang kita pakai yang ini ya. Ini baru ini kan gambarnya agak sedikit gelap ya, maksudnya ngegreng gitu gambarnya. Nah, kita bisa manfaatin namanya di sini ada correction, ada color. Nah, Kocok pakai yang color. Color itu terus kita pilih. Nah, ini. Jadi biar agak kayak transparan dikit. Namanya juga ngejiplak kan. Jadi namanya biar lebih kelihatan nanti. Oke. Makanya duit APS Udah kita siapin. Sekarang kita mulai menggambar. Oke. Balik tadi insert ya, kita pakai insert, shape. Nah, terus di sini ada namanya curve. Oke, curve kita pakai. Nah, ini kalau zoom in dulu. Oke, perhatiin ya. Kita mulai dari mata dulu. Ikutin nih. Kenapa Kocok pakai gambar harimau? Buat latihan kita. Jadi basic itu Kocok suka ngasih yang polanya banyak. Walaupun basic tapi keren hasilnya gitu karena banyak shape-nya gitu. Oke, kita mulai ya. Ikutin gini, klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini Kocok improvisasi dikit. Jadi apa istilahnya, gaya-gayain gitu dari Kocok sendiri gitu. Terus klik, itu dong nih. Dah, tuh, jadi satu. Jadi kerjaan kita tuh gitu-gitu doang nih. Jadi untuk tema hari ini gitu, ngeklik doang gitu kerjaannya. Oke, udah satu. Sekarang kita masuk ke loreng yang lain ya. Curve lagi, oke. Kita masuk lagi. Nah, Kocok ambil yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lanjut. Nah, singa itu kan, harimau itu kan punya ciri khasnya itu yang di kepala gitu ya, lorengnya gitu ya. Nah, kita pakai yang ini. Dari sini 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, terus. Nah, segini dulu. Cukup. Oke, lanjut atasnya. Dari mana ya? Oke, dari sini deh. Oh ya, buat teman-teman, kalau misalkan nih salah klik, kliknya kejauhan nih, tekan delete ya, tekan delete pojok kanan atas biasanya. Nah, itu nanti dia ke satu titik yang apa namanya yang sebelumnya. Kalau misalkan kelebihan 1, 2, 3, 4 ini salah nih, delete 1, 2, 3. Nah, kembali lagi. Oke, sip ya. So, kita mulai. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 15, 16. Oke, cukup, cukup. Sip. Nah, udah mulai jadi nih. Ada bagian, oh sorry, ini kayaknya bagian badannya ini ya. Oke, kucok ulang ya. Ulang, kita cari yang benar-benar area kepalanya. Nah. Oke, kira-kira di sini aja nih kepalanya. Tapi tua mau. Nah, sip. Nah, sebelum kita mulai ke corak yang lain, sekarang ada satu shape yang dia nempel nih. Cocok, ini ada yang nempel nih, ini sama ini nih. Nah, nanti ada waktunya kita ngabungin semuanya gitu. Jadi misalkan ada 10 shape nih. 10 shape itu kita gabung jadi satu shape. Nah, itu nanti ada triknya. Oke, kita lanjut bikin coraknya dulu ya. Ke sini nih. Sekarang kita ke kuping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kayak mau senam nih. Oke, sini 1, 2, 3, 4. Oke, sini cukup rasa. Kita ke corak yang lain lagi. 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang di sini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang sini ya di bagian ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sini. Nah, lanjut ke bagian bawahnya. Tuh. Oke. Sekarang hidung. Iya. Lanjut ya. Sekarang ini mulutnya jangan lupa biar kelihatan harimaunya. Sip. Oh ya, ini kayak kurang hidungnya. Tambahin begini. Iya. Nah, kita cek dulu. Jadi sambil teman-teman ngerjain tuh, sambil cek lagi nih. Udah jadi belum ya? Misalkan kalau misalkan kayaknya ini agak halang nih gambarnya. Klik gambarnya nih, picture 2 nih, ada gambar picture 2. Ini di hide dulu deh. Nah, tuh. Teman-teman udah bisa ngeliat nih. Kayaknya harus tambahin lagi deh. Oke. Munculin lagi. Oh iya, ini ada yang belum nih. Nah, masukin lagi nih curve-nya bagian sini ya. Nah, ini 1. Oke. Nah, terus kupingnya belum ya. Terus save. Nah, cek lagi. Oh ya, ininya belum ini, kumisnya. Kumisnya. Satu. Dua. 3. Oke. Sudah, kocok tambahin sedikit yang di sini deh kayaknya. Kocok boleh nggak improve design? Maksudnya improve design itu kita pakai gaya kita sendiri gitu. Kita pengen, ini kan gambarnya udah ada nih, nah kita pakai gaya kita, boleh banget. Jadi itu tergantung kreativitas kita. Oke, kayaknya ini udah cukup nih untuk satu loreng dulu ya, kita bikin lorengnya dulu. Sekarang kita coba hide dulu. Nah, ini dia.
sekarang bagaimana caranya semua objek ini kan banyak nih, dari shape 7, 8, 9, 11, 12, banyak tuh. Nah, kita bikin dia jadi satu shape. Nah, ada caranya. Ini kontrol A ya, kontrol A. Karena kalau misalkan teman-teman 1, 2, kelamaan gitu, kontrol A aja. Tapi syaratnya gini, kontrol A harus objek yang kita pilih aja. Misalkan kalau sama ini kontrol A, gambarnya ngikut gitu. Oke, jadi usahakan gambar-gambar yang nggak butuh dulu di hide dulu. Kontrol A, oke, sudah selesai kontrol A, kita ke format, drawing tools, format, ada merger shape-nya. Merger itu artinya gabung, kayak perusahaan gitu, kan ada perusahaan merger tuh gabung perusahaan. Oke, merge shape. Nah, ini banyak nih, ada union, combine, fragment, intersect, subtract. Oke, kita pilih namanya union. Tuh, berubah. Tadi banyak nih, kita pilih union. Tuh, jadi satu doang. Oke, ini akan memudahkan kita untuk mendesain. Nah, udah kita gabungin semuanya. Sekarang Kaucok ingin rubahin warnanya nih, apa namanya istilahnya, ngedit sedikit warnanya nih. Sementara sementara kita hold dulu ya, kita tahan dulu deh kalau untuk warnanya. Nanti kita setelah selesai semuanya kita baru mainin warnanya. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Pertama udah, kedua kita munculin gambarnya lagi. Nah, yang ini boleh kita sembunyiin. Tunggu, ini kita ganti nama dulu. Ganti nama misalkan belang telorengnya. Kita sembunyiin dulu. Tes. Kita Tolong Kak Ucok, ya. Tolong lihat chat saya ke Kak Ucok sedikit aja. Oh ya. Oke. Oh gitu. Oke, buat teman-teman, tadi sesuai dengan yang Kak Ucok bilang di awal ya. Oh gini, oke sebentar. Kak Ucok munculin dulu ininya. Oke, itu ada yang angkat tangan nih. Ya boleh. Siapa nih? Hana Anggita. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Setelah step ini mungkin kita ini dulu deh. Boleh tanya jawab dulu deh buat teman-teman yang mau nanya. Boleh, silakan. Siapa tuh? Hana Anggita. Boleh diaktifin aja audionya kalau mau nanya. Siapa tadi yang mau nanya? Kalau ada yang merasa ketinggalan atau mau tanya, silakan sebentar dulu sebelum Kocok lanjut. Oke. Dari trik yang pertama, ini trik pertama. Kesulitannya di mana? Ada yang mau bertanya? Kesulitannya di mana? Gak apa-apa sambil. Wah, hebat berarti mereka nggak ada yang mau tanya tuh, berarti hebat. Kak Rista mau tanya? Iya. Oke, tanya Aris. Boleh. Karena perbedaan sistem yang dipakai atau sebelumnya tadi di awal anak saya sudah bertanya ya. Contoh menggunakan Microsoft yang 2010 sama 2013. Tadi kan dijelaskan pasti ada perbedaan. Nah, saya pas waktu ngikutin ini kayak itu tahu ya. Jadi benar ada perbedaan. Jadi saya nyari-nyari ini toolnya. Oke, sip. Untuk yang 2010, oke, 2010 ya. Jadi kalau masukin gambar masih sama ya tadi ya. Jadi cuman masukin aja gambarnya. Nah, saya praktekin langsung. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Microsoft PowerPoint 2010, untuk selection pane-nya masih ada. Oke. Share screen-nya kelihatan kan ya? Kelihatan. Selection pane-nya masih ada. Problemnya gini, saya baru ingat tadi. Terima kasih nih pertanyaannya. Oke, saya ulangin dulu. Nah, nih perbedaannya di sini. Kalau di 2010 itu tidak ada format ini. Nah, nggak ada mergernya. Jadi caranya gini. Kalau 2010 caranya gimana? Caranya digrupin aja. Nah, oke. Terima kasih banget nih pertanyaannya.
dikerupin aja. Jadi sorry, gambarnya tadi kan ada nih, disembunyiin dulu. Sembunyiin dulu nih gambarnya. Oke? Kalau udah disembunyiin, Ctrl A. Nah, ini masih sama nih kalau ini, Ctrl A, Ctrl G. Oke, Ctrl G, Ctrl Group. Nah, itu. Oke, jadi begini nih bentuknya. Grup 27 isinya banyak. Kayak gitu. Oke, grup 27 isinya banyak banget. Kalau tadi kan kita mergernya gini ya. Kalau merger itu kan jadi satu ya. No, ya kan? Jadinya satu begini nih. Tapi kalau Ctrl G tetap jadi satu. Tapi isi satunya jadi banyak gitu. Nah, maka supaya lebih enak ininya, ini ada tanda panah kayak gini, tanda segitiga, diklik. Nah, dia akan nyembunyi. Nah, oke. Bedanya di situ sih sebenarnya. Yang banyak digunakan itu seperti itu. Oke, di mergernya itu. Oke, terima kasih. Siap. Cocok. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Cocok pakai yang belajarnya ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi? Oke, Cocok lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang nanti kalau ada yang nanya, yang via chat nanti Pak Budi minta tolong dikasih tahu ya. Ntar saya kasihkan. Oke, saya lanjut. Sekarang kita udah ke satu step ya. Kita lanjut step kedua. Matanya. Oke, dulu. Cocok tutupin dulu. Ya. Nah, nih, sekarang kita ke matanya dulu nih. Bikin matanya. Insert lagi. Shape, curve. Ini diklik. Kita bikin matanya ya. Bikin matanya. Klik. 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 Nah, ini. Oke, sini ya. Nah, kalau ini udah satu, apa namanya, bagian matanya, kita cek lagi nih. Oke, nah, sekarang gini, teman-teman bisa manfaatin kayak daya imajinasi gitu. Jadi matanya kira-kira gimana bentuknya ya gitu. Oke, kalau Ucok sedikit improve aja nih. Misalkan ini hilangin dulu ya, hilangin dulu. Oke, matanya begini. Ucok bikin bentuknya kayak apa ya, diamond setira ya. Nah, gini. Sip. Oke, sekarang kita nyalain dulu. Oh, oke, pindahin sedikit. Nah, terus ini kan istilahnya gimana ya? Matanya itu kan ada beberapa warna nih, ya kan? Jadi kita oke, ntar dulu. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagian matanya kalau ganti warna putih. Oke, putih. Outline-nya Cocok hilangin dulu. Outline-nya. Nah, jadinya begini nih, putih ya. Untuk yang 2010 masih sama ya, tetap sama. 2010 itu perbedaannya gini sama 2013 ke atas. Di format drawing tools-nya cuman nggak ada ini kosong ya. Di 2010 ini kosong. Belum ada. Tapi yang lainnya masih sama. Oke. Ini kita ganti warnanya udah. Bagian hitam di dalamnya kita ganti juga ya. Dihilangin dulu nih outline-nya, pilih no outline ya. Hilangin outline-nya. Fill-nya kita ganti jadi warna, sementara warna hitam dulu lah ya. Hitam. Nah, selesai satu, tambahin efek ini. Jadi kayak efek apa ya? Efek cahaya lah gitu ya di matanya gitu, biar enggak kosong banget. Insert lagi shape. Oke. Nah, ini masukinnya Cocok kasih improve-nya begini.
1, 2, 3, 5. Ini outline bilangin. Nah, putihnya, kocok dulu putih yang ini. Kalau tadi ini kan putihnya itu yang bawahnya nih agak ke abu-abu. Nah, ini putihnya. Kocok pilih putih yang putih beneran putih. Insert lagi curve. Gini. Oke. Nah, sama ya, hilangnya outline sama putih. Sip. Nah, kira-kira beginilah matanya. Kalau sudah nih area matanya, klik satu, tekan shift ya, tekan shift. Jadi posisi keyboard itu di atas kontrol, pojok kiri bawah. Oke, tekan shift, ditahan, klik 2, klik 3, klik 4. Jadi semua area matanya diklik. Kalau sudah diklik, kita pakai cara yang 2010, kontrol G, kontrol gajah, kontrol grup, oke, kontrol G. Nah, semuanya jadi satu. Ini yang ada segitiga, kita ini dulu, klik dulu biar masuk ke dalam. Ini kita ganti nama. Kalau tadi ini kan namanya tadi loreng ya, yang ini ya, belang ya. Nah, yang ini kita ganti mata, mata kiri. Oke, sekarang kita bisa dulu. Kalau teman-teman iniin gambarnya, oke, harimaunya udah mulai punya mata nih. Itu Mas Arif. Oke, ini step keduanya. Halo. Udah belangnya, kita juga sudah bagian matanya. Oke, sekarang kita masuk step ketiga. Ketiga, ingat ya, harimau apa namanya bulu ke semuanya tuh, semua bulunya harimau. Oke, sekarang mulai kita gunakan apa namanya, kita gunain satu shape yang berbeda. Nah, ini agak sulit nih ininya apa namanya levelnya, naik dikit dari curve. Kalau ini persis kayak teman-teman mau menggambar. Oke, kita kasih contoh yang pertama itu. Namanya scribble. Scribble itu bahasa Inggris artinya coret, coret-coret gitu, coret-coret. Makanya bentuknya kayak cacing kepanasan tuh, nggak jelas. Oke, nah gambarnya kayak pensil, persis kayak pensil. Jadi kita akan menggambarin apa namanya belangnya udah, berarti bulu umumnya harimau kan warna oranye ya. Oke. Sekarang kita mulai dari ini dulu deh, yang sebelah ini dulu. Nah, ini caranya gini. Klik, ditahan, terus coret-coret. Contoh ya. Ini cara pertama. Klik, ditahan, coret-coret. Nah, baru ke sini lagi. Oke. Klik sini. Tuh. Bentuknya jadi begini. Oke. Kita ngikutin aja apa namanya? Bulunya harimau kayak gitu. Oke, insert lagi, scribble lagi. Oke, ini. Nah, sini balik lagi, tes 2, pelan ya, pelan-pelan. Nah, kita cek yang bagian ininya. Sini ikutin dulu. Nah, oke. Atasnya. Sip. Balik ke sini. Oke. Sekarang tutupi semua muka harimaunya. Kalau sudah tutupi, pakainya ini aja nih biar gampang. Oke, curve ya. Jadi hari ini tuh kita cuma menggunakan 2 shape, curve sama scribble. Ini ditutupin. Jadi kayak apa ya, menjahit ya, gitu. Tutupin area. Nah, tuh. Kenapa harus ditutupin semuanya? Oke, nanti kita akan apa namanya pas kita mulai ngedit warnanya kita akan tahu hasilnya kayak gimana.
Ini kalau Ucap edit dikit ya, ke atas kayaknya kurang menutup. Oke. Nah, cukup. Bentar. Oke. Sekarang ini perlu yang lebih teliti. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 shape yang kita buat tadi ya, bulunya. Nah, format dulu, format. Outline-nya dihilangkan. Tuh. Dia kayak gabung kan? Jadi tadi ada terpisah nih. Karena ada garis pinggir. Kita hilangkan outline-nya. Tuh, jadi kayak gabung jadi satu. Kalau sudah gabung jadi satu, untuk yang 2010 Ctrl G ya, digrupin aja. Kalau yang 2013 ke atas pakai union. Oke, udah pakai union. Sekarang kita bikin dulu bulu. Perhatiin, sekarang baru kita main nama metodenya layering. Kalau teman-teman yang tahu sablon baju, nah itu pasti tahu tuh layering itu apa. Jadi lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Oke. Bulu ini itu di lapisan pertama, berarti harus paling bawah. Oke. Berarti kita hilangin ya picture-nya, kita hide dulu ya. Kita sembunyikan dulu. Bulu ini kita pindahin ke bawah. Caranya ada dua. Yang pertama, klik ininya, bulunya, terus klik ini satu. Sorry. Ini nih. Ini ada atas, ada bawah. Klik ini 1, 2, kayak gitu. Oke. Tuh. Cara kedua. Ini ditarik aja. Dah. Oke. Selesai. Nah, sekarang baru kita mulai bisa kelihatan nih. Agak sedikit nampak nih wajah harimaunya. Kita ganti warnanya. Dulu kita ganti. Oke, fill. Harimau itu warnanya ini ya, warnanya oranye kecoklatan. Kita pilih warna oranye dulu. Oke, warna oranye. Jadi bikin Jackmania. Oke, warna oranye. Terus kita atur lagi apakah terlalu lebar apa enggak, teman-teman boleh ngatur sendiri ininya. Oke. Nah, ini udah ya warna oranye ya. Sekarang kita ke lorengnya, belangnya. Belang mana? Kita hilangkan. Nah, berarti pakai warnanya boleh hitam atau warna oranye tapi yang gelap ya. Kocak coba pakai warna hitam. Oke. Tuh. Ini udah mulai jadi gambar harimaunya. Oke. Sekarang silahkan diatur gambar harimaunya. Sip. Nah, kita udah sampai di step ke-3. Jadi kalau ini dilihat, oh iya nih, udah mulai kelihatan nih harimaunya. Oke. Kau Ucap persilahkan teman-teman yang mau bertanya sampai di step yang sekarang. Silakan. Gampang nggak? Gampang sih harusnya. Ya, berikan komentar juga boleh. Kak Ucok boleh ngasok dulu, minum dulu barangkali. Asik. Boleh. Ya, Arista barangkali ada kesulitan Arista? Ya, kemungkinan agak perlu pelan-pelan ya Pak ya, karena sedikit meraba masalahnya. Nanti kalau gitu jangan lupa nanti akan diberikan rekaman atau recording. Nanti Bapak cek lagi di rumah gitu ya Pak ya, setelah nanti diberikan recording. Iya Pak Budi, terima kasih. Sama-sama. Ibu Mai gimana Bu Mai? Bu Mai Saro? Boleh bersuara Bu? Saya ngecek satu Bu. Bu Mai, nggak ada masalah? Sebenarnya bingungnya karena saya nggak kompatibel Pak itunya. PowerPoint-nya masih Windows yang lama, bukan yang baru. Oke, versi berapa Windows-nya? Apanya PowerPoint-nya? Berapa ya itu? Windows 7.
Windows 2 bukan PowerPoint-nya Windows 7. PowerPoint-nya. Sorry, PowerPoint-nya apa Windows-nya 7. Oh, itu saya kan PowerPoint-nya udah PowerPoint tahun berapa tuh? Biasanya sih 2007 atau enggak 2009 sih, 2007. Masih bisa. Sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Lebih jadi gini. 2000 udah nggak perlu dibelakangkan. 2010 masih Dari bisa. segala Beda trik aja. paling terakhir dari segi alur, di bangunannya. Tadi Karisma gimana Pak Karisma? Bisa ikuti Pak Karisma? Halo, Kalau bisa ikuti Pak Karisma? bisa Pak, bisa. Alhamdulillah. Fikri Al-Fikri bingung dari awal ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Kalau bingung apa namanya nanti dapat recordnya ya, dapat rekamannya. Tenang aja. Teman-teman akan diberi nanti rekaman sama data mentahnya, sehingga nanti boleh nyoba di rumah. Oke? Silakan lanjut Kak Ucok. Buat teman-teman, misalkan gini, Scribble itu memang agak rumit karena memang butuh kebiasaan lah buat terbiasa menggunakannya gitu. Nah, ini kalau kasih satu tips lagi gitu ya. Kita bisa tetap gunakan curve. Jadi gini, kalau harus ya nggak harus sesuai dengan shape yang kau cok hari workshop hari ini juga gitu. Teman-teman boleh improve dengan menggunakan shape yang lain. Oke. Misalkan ya tadi di bulunya agak bingung nih karena pakai scribble. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai curve lagi aja. Misalkan dari sini kita ngikutin aja nih. Nah, ikutin aja gambarnya. Nah, sorry. Oke, ikutin aja dulu bagian sininya. Pas bagian belangnya, bagian ini, baru deh ngikutin nih kayak improve-nya awal tadi kau bikin. Tuh. Sini. Nah, sini kau masuk sampai sini, baru mulai lagi efek bulunya. Kalau sudah, tinggal tarik ke atas, sip. Tuh. Nah, ini pindahin ke, nah ini juga bisa. Oke. Jadi kalau nanti kerumitan menggunakan Scribble, teman-teman bisa kok gunain pakai curve lagi udah nggak apa-apa. Oke. Ya, Bu Maisaroh ya, lebih kurang sama kayak tadi ya, Bu ya. Yang 2007 pun sama persis cara gunainnya. Oke, ini kita ganti dulu. Nanya. Oke, saya kira beginilah. Sip. Terus perhatiin ya, teman-teman. Saya rasa 2007 kayaknya sih masih sudah ada sudah ada toolsnya kayaknya. Oke, misalkan kita klik nih kayak gini nih. Ini tiba-tiba ada muncul begini nih. Waduh, gimana nih cara ngeditnya? Oke, teman-teman bisa gunain namanya di format ada edit shape namanya. Edit shape. Nah, di sini ada edit point. Edit point. Nah, dia akan keluar tuh titik-titiknya. Jadi yang kita titik-titik-titikin tadi itu keluar ya. Nah, ini bisa kita edit. Kita klik nih, ini kan gambarnya berubah nih kursornya. Jadi begini. Kita klik, nah tuh muncul tuh gambar kayak gini. Nah, ini bisa kita tarik. Nah, jadinya kepalanya nggak ada benjolan lagi. Oke, harimaunya udah nggak ada benjolan lagi. Kasihan ya kalau ada benjolan dikira tumor kan. Nah, tuh udah nggak ada. Oke, kalau rasanya kayaknya masih kurang nih. Balik lagi ya, namanya juga desain butuh butuh feeling gitu. Butuh feeling dengan hati. bikin desain itu.
Makanya banyak orang-orang desainer grafis itu nyari alasannya lagi nggak mood, jadinya desainnya nggak maksimal. Oke, coba dikit ya. Sip, kayak keras gini. Oke, ya sip. Oke, ya, Mas Soro, silakan. Nah, sekarang udah ya, kita udah sampai di step ketiga. Ini yang bulunya kocok, hapus dulu aja. Kita pakai yang curve aja. Oke, sekarang kita sudah sampai di step ketiga. Sekarang kita masukin step keempat. Jadi biar gambar, ini kan gambarnya nggak monoton lah gitu ya. Jadi kayak kita kasih efek-efek dikit lah gitu. Nah, biasanya bisa kita kombinasikan dengan warna lain di tempat-tempat tertentunya gitu. Contoh ya, insert lagi. Nah, kalau ini kita boleh nih, nggak harus pakai gambar. Ini kita mulai kayak apa ya, improve gambar kita sendiri gitu, yang udah kita buat. Contoh, ini kan di kuping nih. Kocok mau bikinin begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, contoh di sini. Terus ganti warnanya jadi warna abu dikit ya. Nah, perhatiin ya, kalau ini kita pindahkan ke bawah belang, yes. Oke, jadi istilahnya di bawah belangnya itu ada efek-efek tertentu yang lebih membuat gambar itu lebih bervariasi lah gitu warnanya. Oke. Nah, sekarang Kak Cu contohin lagi, satu lagi, curve, kocok mainin yang sebelah sini. Tuh. Tuh, sama lagi. Coba kita pindahin ke bawah. Nah, tuh. Jadi kayak ada sesuatu lagi gitu di bawahnya. Nah, ini kocok terusin ya sampai beberapa tempat ya. Dan di sini. Ini pindahin lagi di sini. Tambahin lagi di sini. Oke. Tambahin lagi di sinilah, sebelah sini ya. Oke. Nah, sip. Sebelah mana lagi nih? Sebelah sini lah ya. Tambahin di bagian. Nah, sini di bagian bawah. Bagian bawahnya. Oke. Pindahin lagi. Kenapa kita pindah-pindahin terus ke belangnya? Untuk teman-teman yang pemula supaya gampang gitu. Maksudnya udah terlihat gambarnya gitu. Kalau udah terbiasa biasanya nanti belakangan gitu. Pindah-pindahin itu yaudah belakangan aja gitu. Ini sebenarnya buat membantu sih sebenarnya. Oke.
Oke, kita cari lagi mana yang perlu kita improve. Oke, di atas belum ya? Bagian sebelah sini tambahin lagi. Oke, yang terakhir. Sip. Oke. Udah. Nah, sip. Saya kira udah nih ya. Nah, buat teman-teman yang sudah apa namanya menyelesaikan ini nantinya yang 2010, sorry, di bawah 2013, caranya sama tadi ya. Ini dihilangin dulu nih. 1, 2, 3. Jadi yang utamanya aja nih. Sorry, ini ya. Oh, ini kita belum ini ya, belum ganti. Nah, ini kita hilangin dulu. Oke. Kontrol A. Oke, yang 2010 ingat 2010, Kontrol G. Itu 2010 ya. Kontrol G. Biar dia jadi 1. Nah, kalau yang 2013 ke atas, Union. Oke, ini kita ganti. Sebut aja misalkan bulu putih. Nah, kalau ini tadi kita bulu oranye. Nah, kita munculin semuanya. Oh, udah mulai kelihatan. Sekarang terakhir, kita ngasih satu lapisan terakhir lagi. Menggunakan warna yang lebih gelap. Jadi ada gelap banget, ada warna terang banget, ada tengah-tengahnya. Oke, kan gelap banget udah nih. Nah, ini terang banget udah putih ya. Oranye udah, nah tinggal oranye yang gelapnya nih. Oke, langsung mulai aja ya. Insert, kita pakai curve lagi. Nah, sekarang gelapnya itu kalau Cok mau pakai itu buat di belakang sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, terus. Nah, udah. Oke, kita pakai warna yang oranye ini ya, apa namanya, mendekati oranye dan gelap. Oke, coba ganti dulu agak gelap. Nah, ini kita pindahin paling belakang. Oh sorry, ada yang kurang. Paling belakang di sini ya. Nah, atur. Sorry, ini kocok ulang ya, maaf. Kita ulang dulu. Tadi ada yang rupanya belum ke gabung. Sorry. Nah, kocok ulang ya untuk yang ininya, untuk yang apa? Warna gelapnya. Oke, kocok mulai dari sini. So, wah. Jadi kocok tambahin pertegas gambar pinggirnya.
kocok ulangin dulu. Terus nah, ini oke, ini gue tambahin begini. Nah, oke, sip. Jadi warnanya taruh paling bawah. Oke. Kita ganti bulu coklat. Tambahin dikit lagi di dalam. Cocok lupa. Kan hidung harimau agak harus kelihatan ada beda ya warnanya. Ini kocok tambahin sini. Nah, tapi ini posisi bukan paling belakang dia. Posisinya itu nanti di bawah yang putih. Nah, oke, ganti warnanya. Kita ganti warna ke nih bulu putih ya. Tambahin aja nih hidung. Nah, kalau yang ini tadi bulu coklat. Oke, sip. Sampai di sini tinggal satu step terakhir kita membuat gambar utuh gambar harimaunya. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Udah mulai berasap belum kepalanya? Ngopi-ngopi. Susah nggak sih? Kocek juga pengen tahu juga teman-teman, kesulitan nggak? Letak Dalam sulitnya artian di mana? gini, Ayo teman-teman. sebagai yang masih baru banget tiba-tiba pakai gitu, ada kesulitan nggak menggunakannya? Alfikri masih stay? Fatih? Masih, Alfika masih. Mantap, mantap. Ada kesulitan, Bu? Tapi ketinggalan, bingung. Ya. Apa-apa. Nanti dapat ini kan. Nanti bisa Nanti belajar. dapat rekamannya, Bu. Oke. Biar lebih mempercepat ya, nanti kita ada sesi diskusinya lagi di belakangnya. Nah, sekarang cara apa namanya, bisa dibilang trik terakhir nih, step terakhir ya. Step terakhir, kita mulai bikin gambar si harimau ini utuh. Oke, caranya gini. Gambarnya kan udah nggak kepake, delete aja nggak apa-apa. Oke, delete aja gambarnya. Terus ini kita kontrol A ya, kontrol A. Semuanya ya, semuanya udah kita buat tadi kontrol A. Terus kontrol G. Oke, kontrol G. Ya, kalau dari kontrol G, ulangin ya, ulangin stepnya. Nah, tadi fotonya dihapus juga nggak apa-apa. Jadi sisain aja tuh gambar yang udah kita buat tadi, shape yang udah kita buat. Oke. Kontrol A ya, kontrol A biar semuanya terseleksi. Kontrol G. Oke. CTRL kalau di apa namanya? Kalau di keyboard, kontrol G. Nah, ini kan udah grup nih, udah satu grup semuanya nih. Oke. Kalau udah satu grup, kontrol C, oke. Kontrol C, kontrol V ya, kontrol V sebelahnya C, kontrol V. Nah tuh kita cuma ngopi jadi 2. Sip. Kalau udah di copy jadi 2, salah satunya nih yang kita copyin tadi, format, oke, pelan-pelan ya, format, rotasi, oke, rotate ya, rotasi. Ada namanya, kalau nih perhatiin ya, kalau right 90 derajat ini dia. Kalau left ini. Kalau vertikal gini. Kalau horizontal, nah tuh mukanya bisa kita gabung. Tuh. Oke. Nah, supaya rata
Oke, ini pertama kita dempetin dulu, kira ke sini, supaya rata. Tekan shift ya, shift ditahan, klik gambar yang sebelumnya, yang apa namanya, yang tadi ya, yang udah kita buat pertama. Kita rapihkan gitu. Caranya gini. Ini contohnya kocok, misalkan awalnya nih begini, misalkan oke dari sini. Nah, misalkan ke atas begini nih. Oke. Klik dua-duanya. Di sini ada di format ya, drawing tool, format, align. Nah, align pilih middle. Tuh, dia jadi gabung. Jadi presisi gitu ininya. Apa namanya? Antara satu gambar dengan gambar yang lain. Align middle. Tuh. Oke. Sekarang gambarnya kita atur ya. Kalau udah pas begini misalnya nih, udah middle begini, Ctrl G dulu ya. Ctrl G. Jadi kita grupin nih semuanya jadi satu. Terus align. Nih, perhatiin center. Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan di sini nih, kita pilih align center, dia ke tengah-tengah tuh. Kalau diperhatikan ada garis gini gitu ya. Nah, di garis ini tuh posisi paling tengah-tengahnya. Baru middle. Tuh. Jadi posisinya sekarang udah di tengah-tengah. Nah, ini belum selesai nih. Belum selesai. Sekarang supaya gambarnya itu satu objek, satu kesatuan, kita harus bongkar dulu semuanya gambarnya. Jadi ini kayak gambar nih yang udah kita tutup, kita bongkar dulu, terus kita sesuaikan. Belang sama belang, kayak itu belang yang kanan sama belang yang kiri digabung kayak gitu, oke? Jadi gini, ini klik kontrol, kalau tadi kan kontrol G itu grup ya, kalau ungroup atau membuat grup itu dibongkar lagi, kontrol shift G. Nah tuh, dia kembali jadi apa namanya grup masing-masing lagi. Klik lagi kontrol shift G. Nah, ini pecah semua nih. Ini udah pecah semua nih. Oke. Perhatiin. Kalau teman-teman perhatiin mata kiri, ada mata kiri. Nah, ini kita ganti nih, mata kanan. Nah, caranya ini perhatiin. Klik mata kiri, tekan kontrol, klik mata kanan. Oke. Pakai kontrol ya, ulangin ya. Klik mata kiri, tekan kontrol, klik mata kanan. Atau kalau teman-teman bingung, misalkan nih, caranya gini, atur dulu. Ini harus mata sama mata, sini. Oh, oke. Belang harus sama belang. Makanya kenapa kita ganti namanya di selection pane, tujuannya biar gampang. Pas endingnya, kita gampang nyatu-nyatuin. Oke. Belang sama belang, oke. Nah, terus ada bulu putih. Nah, bulu putih sama bulu putih. Ini dia. Oke, sip ya. Hidung sama hidung. Sip. Bulu oranye sama bulu oranye. Udah, coklat-coklat. Sekarang kita grupin satu-satu. Mata kiri, mata kanan. Caranya, mata kiri klik, tekan kontrol, klik mata kanan. Tuh, biar dua-duanya terklik. Baru kontrol G. Kontrol G. Nah, segitiganya kita klik dulu biar hilang. Diganti dengan mata. Jadi, di dalam mata ada dua mata. Ada mata kiri, ada mata kanan. Oke? Pertama. Yang kedua. Belang dan belang. Oke. Kontrol G. Diganti namanya. Belang hitam. Oke, bulu putih dan bulu putih. Jangan lupa ya, pas klik, tekan kontrol, klik. Kontrol G. Ganti jadi bulu putih. Klik, tekan kontrol, klik. Kontrol G. Hidung. Oke. Klik, tekan kontrol, klik. Kontrol G. Apa tadi? Di hidung, bulu oranye. Klik, tekan kontrol, klik. Bulu coklat. Dah.
Kalau udah selesai semuanya, baru deh Ctrl A, Ctrl G. Baru kita ganti namanya. Harimau. Jadi, di dalam desain harimau, klik segitiganya. Tuh, ada mata, ada belang hitam, ada belang putih, ada hidung, ada bulu oranye, ada bulu coklat. Kalau kita buka lagi, lebih banyak lagi isinya. Jadi semuanya tergabung ke dalam satu desainnya harimau. Seperti itu, teman-teman. Gimana kita mendesain menggunakan PowerPoint dengan model vectorial design ya, atau jenis desain itu vektor, tapi nyebutnya vektor. Desain ini udah bisa dibilang udah siap gitu, udah available untuk diaplikasikan. Misalkan Kocok pengen di apa namanya jadi kaos, misalkan Kocok pengen dicetak jadi spanduk, silakan bisa. Kocok pengen dijadikan wallpaper handphone, silakan bisa. Mau jadi wallpaper desktop bisa. Jadi apapun pengen diaplikasikan di desain ini, teman-teman bisa apa namanya gunakan kayak gitu. Nah, jadi tergantung media apa yang mau dicetak nantinya desainnya. Yap, seperti itu teman-teman. Terakhir sebelum kita sesi discuss, kalau udah selesai, cara nge-save-nya gimana Kocok? Oke, cara nge-save-nya file, save, Kocok pilih desktop ya. Desktop. Nah, di desktop, terus misalkan harimau. Save. Itu save data mentahnya. Jadi nanti teman-teman akan Kocok kasih data mentahnya file yang kita kerjakan hari ini. Oke. Ada save yang kedua. Nah, ini ada banyak nih save-nya nih. Save yang kedua, misalkan ya, ini udah jadi, untuk mau tambahin biar cakepan dikit nih. Oke. Background-nya ganti deh, gitu misalkan. Oke, background kita ganti, format background. Oke, jadi teman-teman bisa ganti background-nya caranya gini. Klik kanan di area kanvasnya, format background. Nah, ini ada macam-macam nih. Untuk sementara solid fill aja dulu ya. Oke, hari ini solid fill dulu. Kita ganti jadi warnanya misalkan, oke, misalkan. Atau yang mendukung lah intinya, yang mendukung gambar teman-teman semua. Saya mau coba warna lain. Oke, kayaknya ini cuma itu banget. Oke, ganti warna ini deh ya. Oke, gambarnya. Nah, terus ini kita save dulu. Nah, save yang kedua, misalkan pengen gambarnya ini di save dalam bentuk, ini kan save-nya masih PowerPoint ya, belum bisa kita pakai nih buat misalkan ganti desktop atau apa gitu. Nah, bisa kita pakai save file lain, misalkan save as ya, save as, balik tadi ke desktop juga. Nah, ini ada namanya save as type. Tipe apa kita? Kita mau tipe datanya apa? Klik di banyak nih, banyak banget. Pilih yang namanya Portable Network Graphic Format, PNG. Oke, PNG ya, cari yang PNG. Nah, buat tadi nih kan ada nih yang katanya 2010 ke bawah. Jadi kalau Kocok save juga nanti yang nih, yang masih 2000 nih ya, dari tahun 97 malah nih, 97 sampai 2003. Oke, nanti itu yang bisa dibaca sama 2010. Oke, lanjut ya. Pilih yang PNG. PNG. Nah, si harimau juga nggak apa-apa ya, harimau. Klik save. Pilih, kalau all slide, misalkan kita bikin desainnya slide-nya banyak. Kalau just this one,
cuman satu slide aja. Nah, kalau 2010 ke bawah 2013 di bawah 2013 itu ya nanti ada muncul current slide only. Pilih yang itu ya, current slide only. Oke. So, pilih just this one. Nah, sekarang kita cek. Ini dia. Ini udah jadi gambar nih. Oke. Kaucok masukin ke dalam ini teman-teman. Yang kayak gini kan ada. Desktop. Nah, ini dia. Nah, Kaucok kirim ke chat grup. Silahkan lihat di chat grup. Sorry. Salah. Tuh. Gambarnya Kaucok kirim ke chat grup. Oke. Nah. Sip. Terus ini dia ya. Misalkan nih Kaucok langsung ganti jadi wallpaper wallpaper desktop hari ini. Ngomongin desktop Kaucok nyampah banget nih. Banyak data-data ini. Oke. Ini dia, set as background, desktop background. Nah, itu dia. Ini desain yang kita buat tadi. Udah jadi background desktopnya Kaucok nih. Terus kita kembali ke ini lagi ya. Cara nge-save ketiga. Tadi save kedua udah nih. Nah, save ketiga. Save ketiga ini hanya objeknya aja yang kita save. Kalau tadi kan udah sama kanvas nih. Sama area kerjanya, area gambarnya. Nah, sekarang kita save gambarnya aja. Syaratnya ya gambarnya itu harus kita grup supaya jadi satu gambar yang utuh gitu. Nah, ini klik kanan. Oke. Ada namanya save as picture. Save as picture. Ini ya, klik kanan, save as picture. Ke desktop lagi. Nah, ini pilih ya. Pilihnya PNG ya, PNG. Baru misalkan harimau, karena tadi udah ada nih, datanya udah ada, nggak bisa ya, karena sama. Harimau no PG, no background ya. Save. Ini dia. Nah, ini dia, nih. Nah, ini Kaucok kirim ke teman-teman juga. Biar nanti bisa ngelihat filenya. Tuh. Yang berbeda antara gambar yang ini sama yang ini sama ada background, yang ini udah nggak ada. Kita coba ya, kita masukin ke dalam PowerPoint. Ini dia gambarnya. Kalau ini kan tadi masih mentahnya, ini udah jadi. Tuh, ini udah jadi gambar. Oke. Nah, itu sehingga nanti biasanya kalau untuk kebutuhan mencetak itu ada dua pilihan, mau pilihan gambarnya aja atau sama backgroundnya. Itu cara save ketiga ya. Jadi ingat ya, save itu save data mentahnya, save format PNG tapi sama backgroundnya, atau save gambarnya aja. Dan harus filenya tipenya PNG ya. PNG itu supaya bisa dibaca gitu sama software desain yang lain. Seperti itu. Sip. Kira-kira itu materi belajar hari ini buat teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti bisa sambil ngikutin di rumah. Sekarang saya serahkan ke Pak Budi buat kita sesi discuss deh. Kan masih ada waktu, setengah jam lumayan. Yap, silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Kaucok. Sebentar, saya bingung. Ya, terima kasih Kaucok. Buat teman-teman semua, yuk kita berikan aplaus buat Kaucok. Alhamdulillah. Semoga masih standby ya yang lainnya ya. Ada Mas Fauzi. Halo Kak, Bapak. Sehat Mas Fauzi? Alhamdulillah, kasih di. Alhamdulillah sehat. Munculkan videonya.
Ya. Kelihatan tampangnya. Iya, sudah. Kelihatan Ya. keren banget. Mas Ozi nih. Pak Karisma. Wah nih, mantap ini. Orang Cianjur apa orang Bandung sekarang ya? Pak Darmawan alias siapa nih? Pati. Yo. Oke. Fikri mana Fikri? Wajahnya belum muncul. Oke, terima kasih sudah bergabung di kelas gambarnya Anak Pejuang Subuh. Pak Darmawan gimana komentarnya? Pak Darmawan? Bagus, Pak. Bagus, bisa ngikutin? Bagus. Iya. Alhamdulillah. Mana agak ngantuk saya, Pak, agak ngantuk. Kurang kopi tuh, ngopi. Kau sih gimana kau sih? Ya? Oke ya. Alhamdulillah Kak, tinggal Ya. eksplorasi aja. Ya, kalau nanti ada yang kurang jelas bisa lihat rekamannya ya. Ya. Iya, siapa lagi nih? Fikri gimana Fikri? Nanti lihat rekamannya ya. Ya Pak. Oke. Ketinggalan pusing. Alhamdulillah. Semoga Siltram ini jalan terus ya. Enggak cuma sekedar di kelas gambar, tapi nanti kita sama-sama. Mungkin bisa subuhan bareng. Atau nanti bisa ke tempatnya Kak Ozi itu. Mantap banget itu. Siap. Arista gimana dan Ayah? Oke ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Alhamdulillah. Baik, sekarang kembali ke semuanya. Teman-teman, terima kasih sudah bersama Kak Ucok di kelas gambar. Saya Kak Sidik sebagai MC dan Kak Ucok sebagai narasumber ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua dan mulai kita ketemu lagi di lain waktu. Silakan sebagai penutup Kak Ucok. Ya, buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah bergabung kelas hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngadain kelas-kelas seperti ini lagi ke depannya gitu. Selain dari memang kita untuk program menjaring donatur ya untuk pejuang subuh gitu yang bisa mensupport kegiatan pejuang subuh ke depan, ini juga bagian dari apa ya? Ya karena kita sudah dikasih kesempatan belajar ya, rezeki gitu. Nah, seenggaknya nih ya, ini kita lah gitu, apa sumbangsih kita buat teman-teman, terutama di teman-teman pejuang subuh. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman semuanya mau mencoba di rumah gitu kan ya, iseng-iseng nih daripada nggak ada kerjaan kan. siapa tahu habis dari nyobain ternyata keterusan gitu, karena memang ada beberapa teman-teman di kelas gitu yang bahkan memang bisa dibilang tadinya gunain PowerPoint itu cuma buat kebutuhan kerja, tiba-tiba sekarang dia malah dapat orderan gitu buat bikin presentasi desain-desain dari sekolah misalkan. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita harapkan. Terus buat adik-adik nih, buat ya siswa-siswa gitu kan, zaman sekarang itu zamannya digital ya. Jadi apapun itu bentuknya digitalisasi. Bahkan kalau dulu, sekarang nih kayak saya yakin nih teman-teman belajar pakai e-book semua nih, PDF, baca di internet, di Google dicari gitu kan ya. Nah, ini salah satu skill yang bisa teman-teman kembangkan gitu. Jadi era digital ini skill yang salah satu skill yang dibutuhkan itu memang adalah di desain grafis, itu salah satunya. Karena apapun bentuknya itu pasti berkaitan dengan desain grafis. Itu udah pasti. Nah, tinggal bagaimana teman-teman, adik-adik semua bisa memanfaatkan skill ini sebaik mungkin, kayak gitu. Biasanya kalau anak-anak itu iseng-iseng tuh biasa buat teman-temannya. Tapi kalau udah keterusan, nanti lama-lama jadi malah skill yang bisa dia kembangkan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kelas ini juga kalau ada kekurangan tadi mungkin ya, saya juga menebak-nebak nih kemungkinan kayaknya semuanya baru banget nih yang gunain PowerPoint sebagai media desain. Lebih kurangnya saya juga mohon maaf kalau tadi ada penyampaian yang mungkin kurang jelas gitu, atau mungkin penyampaian yang tadi kecepatan. Nanti Bapak Ibu semua, teman-teman semua boleh mendownload materinya sehingga nanti bisa mencoba di rumah. Seperti itu. Pantengin aja sosial medianya Gerakan Pejuang Subuh untuk info-info kegiatan selanjutnya.
pantengin juga info-info teman-teman yang sudah mensupport hari ini dari Sekolah of Digital Kreatif yang sudah mensupport media Zoom-nya ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa saling berbagi informasi di sana. Yang pengen nyobain level desain yang lebih tinggi lagi, tips dan trik desain yang lebih ini lagi, silakan pantengin sosial media saya aja @sarudiputra. Nanti di sana insya Allah per 3 feed saya selalu masukin tips dan triknya. Ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya serahkan ke Pak Budi untuk menutup acaranya. Ya, terima kasih Kak Ucok. Yuk kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.